Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 20 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47. Nah, judul perikop ini adalah Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika semua orang banyak Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa setelah Kristus menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para rasul, para rabi-rabi Yahudi dan ahli Taurat dan orang Farisi yang memang berusaha menyembah Kristus dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi, Kristus kemudian memperingatkan orang-orang Yahudi terhadap kesombongan, keangkuhan, dan kemunafikan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, orang Farisi dan ahli Taurat merupakan orang-orang yang dikatakan suka menutupi dosa mereka. Tentu tidak semua, tapi kebanyakan mereka seperti itu. Dan mereka menutupi kelemahan mereka dengan ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan yang terlihat rohani. Tapi sesungguhnya semua ibadah yang mereka lakukan bukan ditujukan untuk mengasihi Allah dan sesama, tapi sebaliknya ditujukan untuk menutupi dosa-dosa dan kejahatan mereka. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam perikop ini juga kita belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita pun mungkin seringkali melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita seringkali mengabaikan dosa-dosa kita. Kita seringkali menjalankan berbagai kegiatan ibadah hanya untuk menekan rasa bersalah yang mungkin timbul ketika kita sudah melakukan dosa. Saudara yang dikasihi, orang-orang Yahudi pun demikian. Karena kesombongan mereka kemudian berusaha untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Kalau saja mereka mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tentu saja mereka akan tobat, mereka akan menyesali dosa mereka. Tapi sebaliknya, ketika mereka mendengarkan teguran-teguran Tuhan Yesus, rasa bersalah yang timbul di dalam hati mereka berusaha mereka tekan dengan cara melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Tentu saja saudara, ritual-ritual ibadah itu bukan sesuatu yang salah. Itu hal yang benar, tapi hendaklah kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tertuju kepada Allah dengan ketulusan. Ketika kita mendapatkan bahwa hati kita ternyata ada barang suatu dosa yang masih ada di hati kita, mungkin kita membenci atau mendendam orang lain, maka sebaiknya kita membersihkan hati kita terlebih dahulu. Jangan gunakan ibadah untuk menekan rasa bersalah kita yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk mengubah hati kita, untuk bisa merasakan hal-hal yang salah dalam hidup kita, maka sebaiknya kita mendengarkan, kita minta ampun, dan kita berusaha untuk merubah itu. Saudara, kesombongan membuat telinga batin kita sulit untuk mendengarkan Tuhan. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita membuka hati kita. Jika hari ini saudara punya dosa yang saudara masih simpan, mari saudara membuka hati kita dan dengar teguran Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang diingatkan akan dosa atau kesalahan yang sudah saudara lakukan? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan dosa atau kesalahan yang saudara lakukan.
Saudara, hendaklah kita selalu menjadi orang yang rendah hati yang dapat ditegur oleh Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih karena penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat malam dan pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biar semua firman yang sudah kami dengarkan, kami renungkan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua aktivitas kami dalam tangan-Mu Tuhan, biar seluruh yang kami kerjakan hari ini itu mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.